Halo sahabat semuanya, saya barusan beli multitester yang murah meriah. Ini harganya 95.000, ongkos kirim 3.000. Aneng tipe M118A. Kenapa saya memilih ini? Karena fasilitasnya cukup lengkap dan harganya murah. Untuk kualitas saya belum bisa mengatakan ya, karena belum mencoba untuk dalam jangka waktu lama. Tetapi menurut pengalaman saya, asal kita itu cermat ya untuk menggunakan, maka multitester tetap akan awet, tidak salah ukur atau jatuh dan lain-lain. Saya sudah beli bermacam-macam multitester digital pertama saya itu tahun 1995an dan sampai saat ini masih berfungsi. Ini multitester digital pertama saya beli tahun 1995an. Harganya wow, waktu itu Rp75.000. Ini gadget pertama saya untuk servis. Dan sampai saat ini masih berfungsi dengan baik. Namun sayangnya layarnya itu sudah buram. Nah, ini kan agak menghitam. Ini masih bagus dan memang saya sayang. Ini istilahnya kalau bahasa Jawa Joko Lorone, atau ya teman seperjuangan pertama kali. Fasilitasnya masih sangat terbatas ya. Ini sudah sedikit macet-macet karena memang sudah lama sekali. Fasilitasnya sangat terbatas, yaitu ini hanya AC volt, DC volt sampai 1000, kemudian dioda, kemudian resistor, dan miliampere maksimal 2 ampere. Tidak seperti yang sekarang ini bisa sampai 10 ampere. Harganya 75.95. Namun 95 zaman dulu, ini di baliknya saya pasang ini holder begini. Kalau sekarang kan sudah ada, ini enak. Baterainya masih 9 volt. Di masa yang akan datang saya akan mengulas ini smart tweezer. Nah, ini alat yang saya anggap termahal yang sudah saya beli. Ini 250.000 waktu itu. Nah, kenapa saya beli alat ini? Padahal ini sama ya fungsinya, nanti akan saya uraikan di video yang lain. Ini ada fasilitas tertentu atau fitur khusus yang waktu itu dibutuhkan untuk servis lampu LED di awal-awal saya belajar, yang saat ini fasilitas tersebut sudah tidak jarang atau tidak saya manfaatkan lagi karena sudah ada alat baru lagi. Penasaran ya? Makanya ikuti terus video saya. Ini saya cukup lumayan canggih nih. Kalau mau memakai tinggal begini aja. Nantikan review saya. Ini sudah lama sekali, tahun 2018. Tapi saya tinggalkan dulu ya ini. Tunggu saja review saya. Kembali ke ini. Fasilitas cukup lengkap untuk mengukur EF itu tegangan listrik tanpa kontak ya. Kemudian resistor, ohm,
kemudian kapasitor. Tegangan dari AC DC 0,5 sampai 600 volt, kemudian ampere 20 mA sampai 10 ampere. Dioda itu ada tegangan 3,0 volt. Nah, satu persatu akan saya jelaskan. Yang pertama ini auto itu kalau kita ragu ngukur itu masih ada tegangannya atau tidak, kemudian ragu ini voltasenya berapa. Kalau yang manual atau yang masih pakai jarum analog itu kan harus skalanya harus tertinggi dulu. Kalau ini kan langsung bisa auto, nanti bisa mengukur voltasenya berapa. Yang kedua ini ada khusus, yaitu kalau kita sudah tahu atau ingin mengukur tegangan, sudah jelas itu mengukur tegangan, ini pakai auto DC. Auto DC itu maksudnya bisa mengukur dari 0,5 sampai 600 volt. Kalau yang tipe lama seperti ini kan harus ini muter-muter ini ya. Kalau ini kan auto. Selanjutnya auto ini AC. Sama auto. Berikutnya resistor juga auto dari 0,1 sampai 60 mega ohm. Kalau ini hanya sampai 20 mega ohm. Berikutnya ini itu buzzer itu untuk ngetes kontinuitas atau sebuah terhubung atau tidak, misalnya untuk tes ngetes kabel, ngetes sikring itu terhubung atau tidak. Kalau terhubung nanti akan bunyi, kalau tidak bunyi berarti putus atau tidak terhubung. Dioda ada di sini. Dioda itu kalau di sini akan di tegangan ini di probe itu akan muncul tegangan 3 volt, kemudian kalau dicolokkan ke dioda akan drop sesuai dengan tegangan dari dioda tersebut. Kalau 0 berarti korslet gitu. Ini lebih spesifik ya, atau lebih akurat daripada kita pakai mode resistor, kan umumnya pakai mode resistor. Kemudian ini kapasitor, sebuah fitur yang tidak ada kalau di yang dulu. Itu sekilas akan saya praktekkan pengukurannya. Soal keakuratan dan lain-lain tidak akan saya bahas ya, karena memang harganya ini tidak bisa dibandingkan dengan plug dan lain sebagainya. Yang penting menurut saya adalah ini bisa untuk menganalisa kerusakan, terutama kalau saya kan hanya khusus untuk servis lampu ya. Untuk televisi dan lain-lain sudah jarang sekali, sehingga pakai Aneng ini sudah lebih dari cukup. Ini selain itu ada hole itu untuk menahan ya, supaya tidak goyang-goyang kalau mengukur sesuatu. Kemudian ini ada center ya, dan NCV itu non kontak voltase untuk ngetes, ibaratnya tes pen itu. Kalau ditekan ini, kalau ada tegangan itu akan bunyi. Kalau didekatkan ke sini nanti akan saya praktekkan. Langsung kita praktek. Sahabat semuanya, ini sudah saya bongkar mesin Philips ya, untuk sekedar gambaran penggunaan ini. Pertama tes ini, kalau ya saya untuk ngetes lampu itu kalau mati total langsung saya tes di ini, dia tuh jalan enggak. Aduh 19. Nah berarti ini tes seperti ini untuk mengetahui
sekringnya itu putus atau tidak. Kalau ini ada menunjukkan angka tertentu berarti sekringnya normal, karena memang ini lampu normal. Yang kedua, ngetes misalnya ini kapasitor Miller, kapasitor starter. Ini ya pinnya, coba kita tes. Tidak menunjukkan apa-apa, berarti ini tidak konslet. Yang dioda tapi kalau konslet ini akan menunjukkan seperti ini. Nah, namun auto ini hanya kurang akurat lah. Untuk lebih akuratnya langsung kita praktekkan. Yang pertama untuk ngetes resistor ya. Ini resistor ini yang 1 ohm, kita tes nanti akurat atau tidak. Ini 1 ohm, 1,3 cukup akurat. Emitter kemudian basisnya biasanya ukurannya 10 kali lipatnya, 15 ohm. Ini selanjutnya resistor pematik yang ada hubungannya ke DB3 ini 334 atau 330 kilo. Ini coba kita ukur, walaupun kadang-kadang kalau dites langsung di PCB atau di mesin itu tidak akurat karena terhubung ke yang lain ya, namun kita coba saja. Ini agak repot ini supaya bisa kelihatan. Cukup bagus, cukup akurat. Berikutnya kita tes buzzer. Buzzer ini akan berbunyi kalau itu nyambung. Ini yang bunyi tadi adalah smart tweezer saya yang otomatis mati. Ini juga kalau 15 menit tidak dipakai ini akan mati. Ini ada tandanya ini. Lanjut buzzer ya. Misalnya yang tadi untuk ngetes resistor sekring mana ini. Nah ini resistor sekring itu harusnya bunyi. Ini kalau tidak salah ya, ini. Nah berarti ini resistornya terhubung. Kemudian ini lilitan untuk RFI atau mengurangi gangguan, ini harusnya juga bunyi ya. Kemudian tes trafo ini bunyi tidak ya, ini mana ini iya. Kemudian toroid, begitulah teman-teman fasilitas buzzer ya. Selanjutnya fungsi dioda. Dioda ini kalau diterapkan itu akan, kalau normal itu terukur sekitar 200
sekian sesuai dengan tegangan balik atau tegangan bias atau apalah. Ini enggak jalan, kita balik ya. 600 ini, mohon koreksi ya, 600 berarti 0,6 volt. Ini di sini kalau yang baik itu 0,6 volt, kalau yang 0,2 itu dioda germanium. Apa ini? Iya, pada prinsipnya sama. Kalau untuk apa ini DB3 ini khusus ya, enggak bisa pakai multitester, pakainya itu backlight tester yang tegangannya sekitar 27 volt kalau normal. Untuk dioda ini bisa dipakai, namun kalau terpasang di sini itu tidak akurat. Ini berarti basisnya di sini 0,9 normal. Ini karena terhubung langsung dengan ini resistor ini, oke. Jadi yang 1 ohm itu terukur seperti ini. Coba sebentar akan saya beri contoh transistor yang konslet. Semuanya ini saya beri contoh transistor 1303. Ini basisnya di sini. Coba. Nah, ini 0 ya. Berarti ini konslet. Ini bolak-balik. Kalau yang normal nah ini 0 ya. Berarti yang konslet. Pakai mode dioda, coba saya carikan yang normal. Ini dioda bekas di 4203, posisi normal. Kita lihat ini tidak jalan. Ini karena tersentuh tangan ya, ini jangan sampai tersentuh. Ini kita balik, harusnya menunjukkan angka tertentu ya, 500, 600, ini juga 500. Ya, seperti ini untuk mode dioda. Berikutnya fasilitas untuk ukur kapasitor atau kondensator dengan indikasi ini. Ini sudah saya siapkan tadi. Kapasitor, coba akurat atau bisa dipakai atau tidak. Ini yang untuk pertama kali harus dikonsletkan dulu agar bila ada tegangan tersimpan itu tidak merusak multitester. Lama ya, 5,4. Di sini tertulis 6,8, lumayan. Ini 10 mikro baru. (8,6) 8,5.
mungkin ini yang kurang akurat. Ini apa ini? 2,7 2N7. Lumayan akurat. Ini 682. Ya, 7 cukup akurat. Namun untuk kapasitor ini kok tadi kurang akurat ya. Coba kita tes lagi. Iya, 8,6. Coba saya balik. Ya. Coba kita bandingkan pakai smart wizard saya. Ini ya, kapasitor. Kita konstatkan dulu supaya tidak menimbulkan 10 mikro. Berarti ini mungkin tidak akurat. Ini ya, 10 mikro sesuai dengan ukurannya. Iya, coba ini. Kok lama? 6,39. 6,4. Ini kapasitornya ukurannya 6,8. Berarti ini memang kurang akurat ya untuk kapasitor yang besar. Kita coba lagi, penasaran. Iya, ini berarti kurang akurat. Namun untuk servis yang sederhana cukup. Yang terakhir adalah ini NFC. Bentar. Ini ada solder ya, kita tekan, dekatkan. Nah, seperti itu. Kalau saya matikan, di posisi mati, tidak ada ya, tidak ada reaksi. Kalau saya nyalakan, ya fungsinya seperti itu, hanya untuk mendeteksi ya, fungsinya hanya untuk mendeteksi tegangan ada atau tidak di sebuah kabel. Demikian teman-teman review saya tentang Aneng M118. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau hanya untuk servis lampu lah, bagi saya ini sudah cukup. Namun prinsipnya untuk membeli multitester itu atau alat apapun itu, belilah yang termahal yang bisa kita beli. Namun sesuaikan dengan kebutuhan kita lah. Kalau pakai flux itu bagus sekali, tapi untuk ya keakuratannya kurang. Beli flux mahal, sangat akurat, namun kita menggunakannya tidak hati-hati.
rusak nangis. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Soal ini recommended atau tidak itu saya kembalikan ke Anda semuanya. Kalau hanya untuk sederhana bagus, harga sesuai. Namun kalau butuh keakuratan itu ini bisa dilihat sendiri tadi kapasitornya itu kurang pas kalau dibandingkan dengan yang ini. Besok ditunggu review saya tentang ini Holpik HP 990B SMD tester atau smart tweezer. Jangan lupa agar selalu terhubung, selalu terupdate, like dan subscribe.